Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Hafi Raihan. NIM saya 2018 040166. Di sini saya akan mempresentasikan tinjauan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang pertama, ada beberapa asas atau prinsip hukum perkawinan Islam yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74. Yang pertama itu ada asas membentuk keluarga bahagia dan kekal yang diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang isinya perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya ada asas keabsahan perkawinan didasarkan pada agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan dan harus dicatat oleh petugas yang berwenang. Asas ini diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yang berbunyi perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Selanjutnya ada asas monogami terbuka yang diatur dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Syarat dalam asas monogami ini ada 3 yang diatur dalam pasal 4 ayat 2, yaitu istri tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri. Yang kedua, istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Yang ketiga, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Selanjutnya ada syarat untuk dapat mengajukan ke pengadilan agama, yaitu yang diatur dalam pasal 4 ayat 1. Yang pertama, adanya persetujuan dari istri atau para istri-istri. Yang kedua, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Yang ketiga, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Selanjutnya ada asas calon suami dan calon istri yang telah matang jiwa dan raganya. Asas ini mengatur prinsip di mana calon suami istri tersebut sudah siap dan matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan dalam rangka mampu mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa mengalami gangguan dan kegagalan atau bahkan berakhir pada perceraian. Untuk itu, harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur. Selanjutnya ada asas mempersulit terjadinya perceraian yang diatur dalam pasal 39 sampai dengan 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang pertama, ada perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atau keputusan pengadilan. Yang kedua, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan, dan antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Yang ketiga ada gugatan perceraian diajukan ke pengadilan. Selanjutnya ada asas pencatatan perkawinan. Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi, yang dimaksud dengan pengadilan dalam undang-undang ini adalah pengadilan agama bagi mereka yang beragama Islam dan pengadilan umum bagi agama lainnya. Selanjutnya ada permasalahan dalam penerapan undang-undang perkawinan. Penafsiran yang berbeda tentang agama dan kepercayaannya. Pertama itu ada kepercayaan merupakan satu bagian yang melekat dengan agama yang resmi diakui. Yang kedua ada kepercayaan sebagai aliran yang berada di luar agama yang resmi diakui. Selanjutnya ada penafsiran tentang perkawinan campuran. Yang pertama ada perkawinan campuran adalah perkawinan berbeda kewarganegaraan. Yang kedua, perkawinan campuran merupakan satu bagian yang melekat dengan agama yang resmi diakui. Yang kedua, ada kepercayaan sebagai aliran yang berada di luar agama yang resmi diakui.
Selanjutnya ada penafsiran tentang perkawinan campuran. Yang pertama ada perkawinan campuran adalah perkawinan berbeda kewarganegaraan. Yang kedua ada perkawinan campuran antar agama. Selanjutnya ada kesimpulan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan peranan besar kepada unsur-unsur agama dan kepercayaan. Ini tidak berarti faktor-faktor lain seperti hukum adat diabaikan. Unsur-unsur agama dan kepercayaan tersebut dapat disimpulkan antara lain dari 1. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan harus berlandaskan ketuhanan Yang Maha Esa. Yang kedua, Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk sahnya perkawinan harus dilangsungkan menurut agama dan kepercayaannya. Yang ketiga, Pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan bahwa perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan jika melanggar hukum agama dan kesusilaan. Sekian dari presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.